Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 123, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Wanita tua itu memandang Andika dengan marah, dan berkata, "Jika bukan karena kesalahan kamu, posisi ketua akan diberikan kepadamu sejak lama. Saya ingin menjadikanmu ketua karena hanya kamu satu-satunya cucu laki-laki dalam keluarga Wijaya. Jika tidak, aku tidak akan pernah menjadikanmu sebagai ketua." Kalimat ini dapat dikatakan merendahkan Andika. Ini membuatnya memiliki kebencian yang kuat untuk wanita tua di dalam hatinya. "Nenek, apakah kamu ingin melihat status Kauri di perusahaan semakin tinggi?" Andika berkata dengan gigi terkatup. "Saya punya cara sendiri untuk menghadapinya. Jika kamu ingin mendapatkan status ketua sesegera mungkin, kamu dapat meningkatkan kemampuanmu. Jika tidak, kamu harus menunggu hari ketika saya menutup mata," kata wanita tua itu berkata. "Yah, saya akan menunggu sampai hari Anda menutup mata." Setelah Andika meninggalkan villa, dia dipenuhi dengan niat membunuh karena hanya jika neneknya mati, baru dapat mengambil posisi ketua. Di villa di lereng gunung, Lina membujuk di kamar Kauri. Wanita tua itu hanya memberi waktu 3 hari. Jika mereka tidak bisa melakukan apa yang diminta wanita tua itu, mereka akan mengalami kesulitan di rumah Wijaya di masa depan. "Mengapa kamu tidak memikirkannya sendiri? Bahkan jika kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek global sekarang, ada banyak cara bagi wanita tua itu untuk mengalahkan hakmu. Mengapa kamu menunda masa depanmu untuk orang yang tidak berguna?" Kauri membuat Lina sakit kepala. Hal-hal baik yang seharusnya dikatakannya telah berulang-ulang, tetapi Kauri tidak mau. "Keluarga kita mengandalkanmu untuk mendukung keluarga. Jika wanita tua itu menargetkanmu, apa lagi yang akan Anda gunakan untuk mendukung keluarga kita di masa depan? Dan biaya tahunan villa di lereng gunung adalah ratusan ribu, dapatkah kamu masih membayarnya? Ayahmu dan aku mengalami hari-hari baik baru saja dimulai. Apakah layak mengambil risiko untuk orang luar sekarang?" Wajah Kauri tenggelam seperti air. Mengapa dia meminta Ariel untuk hal yang tidak tahu malu? Dia tidak menyangka neneknya akan datang ke rumah dan mengajukan kondisi berlebihan seperti itu. "Bu, aku tidak berkulit tebal," kata Kauri. "Apakah ini waktunya untuk merawat wajah? Dan kamu membiarkan dia melakukan sesuatu? Tentu saja. Dia telah makan dan minum di rumah kita selama 3 tahun, jadi bagaimana jika dia membantumu sekarang?" Lina berkata dengan jijik. "Makan dan minum gratis selama 3 tahun. Lina juga bisa mengatakan hal yang konyol. Belum lagi hal-hal yang Ariel bantu Kauri, bagaimanapun juga, dia tidak tahu, tetapi nilai villa ini tidak sebanding dengan makanan dan minuman yang dihabiskan Ariel di rumah Wijaya selama 3 tahun. Orang yang paling rendah hati tidak terkalahkan." Kalimat ini milik Lina, dimanifestasikan secara tajam dan jelas. "Bu, jangan lupa, siapa yang membeli tempat tinggalmu sekarang," kata Kauri. "Gadis bodoh, kamu adalah pemilik rumah sekarang, tidak masalah siapa yang membelinya, rumah ini sudah menjadi milikmu." Lina memandang Kauri dengan senyum kuat di wajahnya. Dia merasa bahwa dia benar-benar terlalu pintar untuk meminta Ariel memindahkan rumah ke nama Kauri lebih awal. Tidak seorang pun kecuali dia yang bisa memikirkan keputusan yang bijaksana seperti itu. "Bu, kamu tidak bisa begitu tanpa kulit dan tidak tahu malu," kata Kauri. "Apa artinya tidak memiliki kulit dan wajah? Orang tidak bunuh diri demi diri mereka sendiri. Dalam masyarakat saat ini, yang tidak berusaha membuat hidup mereka lebih baik tanpa mengorbankan cara, saya bukan apa-apa," kata Lina. Kauri menghela nafas.
Dia tidak bisa berdebat dengan Lina sama sekali, karena keegoisannya telah mencapai titik ekstrim. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat pergi ke Ariel. Nenekmu sudah membicarakan ini. Kamu harus sangat jelas tentang temperamen nenekmu. Lina mengingatkan. Kaori tahu orang seperti apa wanita tua itu. Jika dia tidak bisa melakukan ini, dia pasti akan ditahan di mana-mana di perusahaan di masa depan. Meskipun dia tidak akan kehilangan identitasnya, tidak dapat dihindari bahwa haknya akan hilang, menjadi lemah. Biarkan aku memikirkannya lagi, kata Kaori. Lina melihat waktu, sudah hampir waktunya untuk merawat kulit, dan berkata, "Oke, cepatlah dan pikirkan, aku harus kembali ke kamarku untuk merawat kulitku." Setelah Lina pergi, Kaori berbaring di tempat tidur tanpa rasa kantuk. Ariel telah banyak membantunya. Tanpa Ariel, tidak mungkin keluarga Wijaya memenangkan proyek LKK Technoscience. Hampir semua yang dimiliki keluarga Wijaya sekarang dilakukan oleh Ariel. Jika sebelumnya, Kaori mungkin tidak begitu sulit untuk dibicarakan, tetapi setelah insiden Marcel, dia dan Ariel memiliki kerenggangan, dan sekarang ada masalah Aisyah mengirim mobil. Kaori bahkan lebih enggan menghadapi Ariel. Kenapa tidak bisa dijelaskan dengan jelas? Bahkan jika ada sesuatu yang tak terkatakan, kita adalah suami dan istri, mengapa kamu tidak memberitahuku? Kaori juga berpikir untuk melupakan hal-hal ini dan bersatu kembali dengan Ariel. Tapi dia tidak bisa melakukannya, karena sulit baginya untuk mengambil langkah kompromi, mungkin. Dia juga terbiasa dengan toleransi Ariel. Mengapa kamu mengenal Nicholas? Berapa banyak hal yang belum kamu ceritakan kepadaku? Kaori berkata pada dirinya sendiri, emosinya menjadi semakin rumit. Karena dia merasa bahwa Ariel menyembunyikan banyak hal dari dirinya sendiri, dan rasa tidak percaya ini menyebabkan dia semakin menolak Ariel di dalam hatinya. Tapi ada beberapa hal yang Ariel benar-benar tidak bisa katakan pada Kaori sekarang, karena dia tidak bisa menerimanya. Di ruangan lain, Ariel juga tidak bisa tidur memikirkan panggilan telepon aneh dari ibunya alias Rosa hari ini, pikirannya bingung. Mengapa neneknya dari keluarga Wibowo setuju untuk membiarkan dirinya kembali ke keluarga? Ariel mulai pada usia 12 tahun, semua pertemuan tingkat tinggi di keluarga Wibowo. Sari hanya akan hadir dengan Arjun, jadi meskipun dunia luar tahu bahwa keluarga Wibowo memiliki 2 putra, hanya Arjun yang benar-benar dikenali. Bahkan karena Ariel sudah lama tidak muncul, ada desas-desus bahwa dia telah meninggal karena sakit parah. Lebih dari 3 tahun yang lalu, Sari mengirim seseorang untuk mengirim rahasia Ariel ke Bandung. Karena setelah itu, Ariel diperintahkan untuk tidak pernah kembali ke Jakarta, dan tidak pernah mengungkapkan bahwa dia adalah anggota keluarga Wibowo. Karena sudah diputuskan, mengapa tiba-tiba berubah sikap? Jika kamu benar-benar ingin sampai sejauh ini, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan hubungan darah yang bisa dibuang ini. Suara Ariel penuh dengan dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Pada saat dia menerima telepon, dia memikirkan kemungkinan yang sangat tidak masuk akal, dan karena kemungkinan inilah dia akan mengucapkan kata-kata itu kepada Bimo. Keesokan harinya, ketika Ariel bangun untuk sarapan di restoran, dia melihat Kaori, dia tahu. Ini bukan kebetulan, tapi Kaori sengaja menunggunya. Apakah nenek memintamu untuk pergi ke Nicholas dan mengatakan hal-hal baik keluarga Wijaya kepada Nicholas? Ariel bertanya. Kaori tidak mengatakan apa-apa dan tidak bereaksi. Ariel mengangkat alisnya. Sepertinya tebakan yang bagus, jika tidak, Kaori setidaknya akan menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Kamu hanya perlu mengangguk dan aku bisa melakukan ini, tapi apakah Nicholas bisa mempertimbangkan keluarga Wijaya? Ini bukan sesuatu yang bisa aku putuskan, lanjut Ariel. Kaori ragu-ragu sejenak, tetapi paling banyak mengangguk. Ariel tidak mengeluh, dan tidak bisa merasakan ketidakpuasan apapun dengan Kaori. Dia berkata, apakah menurutmu ini salahku karena membuat Andika berlutut? Kaori menghabiskan suap terakhir bubur, bangkit dan pergi. Tidak, sebuah kata diucapkan.
Ariel menghela nafas dan tersenyum kecut. Inem telah memperhatikan bahwa suasana di antara keduanya sedikit berbeda akhir-akhir ini, meskipun pertengkaran suami dan istri adalah hal yang biasa, akan sangat merepotkan jika pertengkaran di samping tempat tidur terjadi di ujung tempat tidur. Ariel, bibi dia menggunakan pengalaman orang-orang masa lalu untuk memberitahumu bahwa tidak boleh ada perseteruan semalam antara dua suami dan istri. Tidak peduli apakah kamu salah atau tidak, sebagai seorang pria, adalah masalah besar untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahan, kata Inem. Bukan masalah bagi Ariel untuk menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, tetapi ada beberapa hal yang ingin dijelaskan Kaori, tetapi dia belum bisa menjelaskannya, yang sangat tidak berdaya. Bibi Inem, jika suamimu pergi ke kota pemandian Bandung, dia bilang dia tidak main-main, apakah kamu percaya? Kata Ariel. Inem memandang Ariel dengan kaget dan berkata, kamu pergi ke kota pemandian. Ariel mengangguk sambil tersenyum masam. Bagaimana kamu bisa pergi ke tempat omong kosong semacam itu? Ceritakan, istrimu sangat cantik, mengapa kamu membuat sakit Kaori? Inem berkata tanpa berkata-kata lagi, tidak heran semuanya begitu serius, Ariel sebenarnya selingkuh, dan masih pergi ke wanita lain. Pikir Inem, Bibi Inem, meskipun saya pergi ke kota pemandian, saya benar-benar tidak melakukan apa-apa, saya hanya pergi bekerja. Ariel menjelaskan tanpa daya. Inem tahu bahwa Ariel adalah orang yang baik, tetapi dia masih tidak bisa mempercayainya tanpa melakukan apapun di kota pemandian Bandung. Bersambung.